Kedua fraksi kartel tengah merenggang. Ini saatnya kita menarik salah satu dari mereka, agar pemerintah dapat memulai menghilangkan pengaruh mereka. Baiklah, segera hubungi mereka, agar kita dapat bernegosiasi. Baiklah, aku akan menghubungi bos kartel lokal dari fraksi KAN. Halo, Halo, siapa ini? aku ingin bicara. Apa? Apa maksudnya? Aku ingin mengatakan sesuatu. Kita memiliki suatu kepentingan. Jawab dulu pertanyaanku. Mari kita Ini bertemu siapa? besok. Dengarkan kalau orang berbicara. Pastikan agar tidak ada yang tahu Dengarkan dan dulu. hanya kita yang bisa bertemu. Kau ini. Kau tidak bisa dengar kok? Tunggu. Itu mereka. El Jaguar. Aku sebenarnya adalah seorang intel. Namun aku tidak di sini untuk merugikan kalian. Kami di sini untuk bernegosiasi. Jadi kau yang menelpon kemarin. Apa kau ingin mencari masalah dengan kami? Kalian pikir kami akan semudah itu mempercayai omongan pemerintah? Sudah 5 tahun aku bersama dengan beliau. Kalian tidak tahu apa-apa mengenai kami. Mereka pikir mereka bisa melakukan pertemuan tanpa diketahui. Tentu saja tidak. Mendekatlah, aku punya kabar. Apa itu, bos? Kalian tahu El Jaguar? Bukankah dia adalah musuh kita? Tepat sekali. Jadi, mereka akan melakukan pertemuan yang akan dilaksanakan siang hari ini. Maka dari itu, kita harus menggagalkan pertemuan mereka. Dan ini adalah kesempatan untuk kita, agar kita dapat melenyapkan dia bersama dengan pemerintah yang mendukung mereka dari belakang. Ayo kita mulai bergerak. Mereka akan datang dalam 3 jam. Mari kita bersiap ke posisi kita masing-masing. Kalian akan mencegat mereka ketika mereka akan kabur. Siap? Baik, ayo kita pergi. Aku sudah tahu sejak pertama kali kau datang. Kau adalah handek pemerintah. Kau tidak dapat dipercaya. Tenang, tenang, tenang. Kami di sini bukan untuk berkelahi. Hajar dia. Ini pasti akal-akalan kalian. Bukan, itu bukan kami. Apa itu? Bos, kita harus pergi dari sini. Ayo cepat. El Jaguar, pikirkan baik-baik. Musuh kita sama. Kita harus bekerja sama untuk menaklukkan mereka. El Jaguar, El Jaguar. Tenang, tenang, tenang. Kami di sini bukan untuk berkelahi.
Kami di sini untuk bernegosiasi. Sepertinya benar. Aku harus bekerja sama dengan kalian. Mari kita bekerja sama. Baiklah. Tunggu kalian. Dalam setiap konflik, langkah pertama yang harus dipahami adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak hanya membawa posisi, yaitu apa yang mereka tuntut, tetapi juga kepentingan. Posisi seringkali terlihat keras dan tidak bisa ditawar, tetapi kepentingan di baliknya justru lebih fleksibel dan dapat dipenuhi melalui berbagai alternatif. Karena itu, seorang negosiator yang efektif tidak berhenti pada apa yang dikatakan pihak-pihak tersebut, tetapi berusaha memahami motivasi, kekhawatiran, dan kebutuhan nyata yang mendorong tindakan mereka. Sebelum proses negosiasi dimulai, penting bagi mediator untuk membangun rasa aman. Tahapan ini dikenal sebagai confidence building dan merupakan fondasi penting agar para pihak mau terlibat dalam dialog dengan pikiran yang lebih terbuka. Lingkungan fisik sangat memengaruhi persepsi ancaman. Karena itu, ruang pertemuan harus netral, tidak berada terlalu dekat dengan wilayah salah satu pihak. Pencahayaan perlu cukup terang agar semua sudut terlihat jelas, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Posisi duduk juga sebaiknya dibuat seimbang, tanpa menunjukkan dominasi salah satu pihak. Bahkan elemen kecil simbol kekuasaan, aksesori intimidatif, atau keberadaan senjata dapat memicu ketegangan psikologis. Rasa aman tidak muncul hanya dari jaminan verbal, tetapi dari detail sederhana yang memberi isyarat bahwa tidak ada pihak yang sedang dijebak atau dirugikan. Disinilah fungsi setting menjadi bagian dari strategi negosiasi, bukan sekedar estetika ruang. Namun, bahkan dengan kondisi yang ideal, proses negosiasi tetap sangat dipengaruhi oleh emosi. Pengelolaan emosi menjadi kunci agar percakapan tidak berubah menjadi konflik terbuka. Seringkali, bukan isi pembicaraan yang memicu eskalasi, tetapi respon emosional dari peserta negosiasi. Pihak yang mudah marah, mudah curiga, atau merasa terancam harus ditenangkan melalui komunikasi yang stabil, nada suara yang konsisten, dan sikap mediator yang jelas tidak memihak. Kemampuan membaca dinamika psikologi sangat penting. Negosiator harus mampu mengidentifikasi siapa aktor yang rasional dan cenderung mencari solusi, serta siapa yang impulsif atau mudah tersulut oleh provokasi. Dengan pemetaan ini, mediator bisa mengatur alur pembicaraan, siapa yang perlu lebih banyak ruang untuk bicara, siapa yang harus diarahkan, dan kapan intervensi diperlukan untuk menjaga suasana tetap kondusif. Ketika tensi mulai meningkat, mediator wajib menarik kembali perhatian para pihak pada tujuan bersama. Pengingat sederhana bahwa konflik yang tidak akan terkendali menimbulkan kerugian luas seringkali cukup untuk menurunkan tensi. Ini bukan sekedar strategi persuasi, tetapi cara untuk mengembalikan rasionalitas ke dalam ruangan. Mengingatkan bahwa negosiasi bukan tentang melampiaskan emosi, melainkan tentang mencegah kerugian yang lebih besar bagi semua pihak. Itulah penjelasan dari video negosiasi dan film kami. Dalam negosiasi, kita tidak bisa hanya menyampaikan apa yang diinginkan oleh salah satu pihak, namun kita juga harus memahami apa yang diperlukan oleh pihak lainnya. Karena dalam negosiasi, jika kita ingin mendapatkan kerjasama dan perdamaian, maka kita harus siap untuk berkorban.